Hai guys, ketemu lagi di channel saya Barnabas Budiono. Hari ini saya kedatangan tamu lagi. Ada 2 cewek cantik, ada 1 cowok ganteng. Agak ganteng sih, tapi nggak tahu kita setuju nggak mbak. Coba kenalin diri coba. Kayaknya udah pernah deh di channel saya. Yang mana nih? Ya lu. Masih sama, cuman dengan gaya model baru ya rambutnya. Oke, dengan jadi nggak repotin rambut lah ya. Tapi masih apa nih? onani. Astaga, gak. Dan dibahas lagi lah dah. Ini pokoknya beda topik lah ya. Ya, hari ini kita beda udah topik. Move on dari masalah itu lah ya. Oke, thank you Gun sudah hadir. Di sebelah kiri saya juga ada cewek cantik. Namanya siapa? Kenalin. Poca. Kerja ya Poca ya? Iya. Kerja, oke. Sudah punya mantan? Ya udah. Udah punya mantan ya. Oke. Semoga mantannya Takut dengar. Ya denger nggak apa-apa. Oke. Nonton. Sekarang udah masih jalan dengan mantan atau? Ya udah enggak, namanya juga mantan. Oke. Sebelah kanan saya ada cewek cantik juga. Sharon. Namanya Sharon. Kelihatannya anak kuliahan nih. Iya, aku kuliah di Bandung baru semester 3. Oke, good. Sudah punya pacar? Punya. Hubungannya complicated atau fine atau nyaman-nyaman? Nyaman tapi ada berantemnya lah. Oke. Kalau mulus terus nggak enak. Iya. Oke guys, itu ada 3 bintang tamu. Mereka adalah orang-orang yang spesial. Mereka juga punya potensi untuk berkembang. Hari ini kita semua mau ngobrol-ngobrol mengenai mantan. Wow, mantan kekasih ya. Mengelola mereka dengan seperti apa nih? Kayak sampah aja dikelola ya. Enggak ya? Oke. Saya mau tanya sama Gugun. Gun, kalau menurut kamu mantan itu seperti apa Gun? Mantan cewek kamu tuh? Kalau menurut saya sih mantan tuh seperti buku ya, buku lama yang udah pernah dibaca terus disimpan di lemari sih. Asik bang. Jadi kapan-kapan lu bisa ambil dari lemari? Bisa diambil lagi, bisa enggak. Terserah si pembacanya. Gitu sih. Poca, kamu pacaran dengan mantan kamu waktu itu berapa tahun? Berapa bulan mungkin atau tahun? 3 bulan sih. 3 bulan, cukup kayak umur jagung ya. Sorry, boleh tahu kenapa putus? Ya karena nggak cocok. Karena nggak cocok, boleh putus lah ya. Klasik ya. Kalau putusnya gara-gara nggak cocok, kamu masih ada hubungan? Misalnya WA atau Line atau DM atau apa? Paling cuman follow-followan aja sih udah. Oh, Gitu. jangan-jangan Ya? dia suka kepoin lo gitu kan? Mungkin kan begitu juga kamu kepoin dia, pernah nggak? Enggak dong. Nggak. Oke. Masa sih, Cok? Ini ketemu nggak salah lagi. Nggak salah lagi nih. Sharon, Ya. kamu kenapa dulu putus sama mantan? Dulu tuh alasannya klasik banget sih. Ini karena aku putusnya pas lagi SMP. Ya. Oh. Kelas 9 itu. Alasan Ujian, klasik banget. UN. Aku mau fokus ujian. Kamu yang putusin? Iya. Wah, gue nggak terima kalau Gun, nggak terima banget Gun. Basi banget ya. Harusnya kan sebagai support system yang tulus, harusnya jangan dipertahanin gitu. Kan? Diputusin atau mutusin sih? Mutusin. Oh, waktu mutusin. itu. Waktu itu tuh aku lagi kayak ambis banget sama satu mata pelajaran di sekolah. Jadi aku pengen seambis-ambis mungkin gitu tuh. Nah, Jadi sampai harus iya, kejar bener-bener banget. dari mata pelajaran lebih berharga daripada mata mantan. Berarti gara-gara itu Sharon, kalau mantan kamu sekarang lebih sukses, perasaan kamu gimana? Lebih ganteng, lebih sukses, perasaan kamu gimana? Lebih baik lah, lebih tepatnya. Lebih baik daripada waktu jadian sama lu tuh. Kelihatannya kumel, blesak nemen. Kacau. Ya bagus buat dia sih. Cuman ya mungkin kalau aku kalau misalnya soal fashion ya paling kayak misalnya gila sekarang kok kayak artis Korea. Paling gitu-gitu aja. Itu sih kalau misalnya misalnya sih. Ada nyesel ya berarti dong. Iya kalau misalnya lebih ganteng. Kalau misal Oke, Cak, biasanya kan mantan kalau setelah putus biasanya dia akan lebih menarik katanya. Mitosnya begitu nih, mitosnya seorang mantan kalau seorang pacar kalau sudah menjadi mantan biasanya lebih menarik. Pandangan kamu mengenai ini gimana? ya aku juga harus lebih baik lagi gitu. Oke, kamu sendiri juga harus bikin menyesal mantan gitu. Iya dong. Dulu kamu yang mutusin atau dia yang mutusin? Aku. Oke. Alasannya kurang cocok tadi. Iya.
Pernah nggak pengen punya perasaan pengen balikan lagi sama mantan? Pas awal-awal ya pengen ya, cuman Oke. ya tahan aja karena kan udah putus ya Gengsi udah dong, gitu. gengsi. Iya dong. Gengsi sih ya gengsi. lebih. Aduh. Tapi hati mau kan? Aduh. Ya. Jujur nih, semoga mantannya lihat. Berarti seorang mantan itu begitu menggoda ya, Gun. Kalau kamu denger nih yang lagi di PDKT sama Gugun, ternyata Gugun masih suka ngodain mantan nih. Enggak ya, enggak bilang Enggak loh. ngodain mantan ya. Enggak. Gun, kalau kamu lihat mantan kamu sudah berhasil kayak Sharon, perasaan kamu gimana? Ikut senang sih. Ikut senang. Karena ya berarti dia udah, maksudnya kita udah bubar tapi dia tetap ngejalanin apa yang dia pengen gitu loh. Oke. Pernah nggak kamu benci sama mantan? Pernah sih pastilah. Apalagi kalau misalnya kayak dibohongin gitu kan kayak sakit hatinya. Oke. Berarti misalnya pacar kamu dulu mutusin kamu dengan alasan misalnya kayak Sharon belajar, ternyata dibohongin karena dia gandengan lagi sama cowok lain. Nah itu maksud lu? Ya saya sih nggak pernah diputusin, saya mutusin terus. Modal kayak Gugun ya. Gak tahu kan. Sharon, Yes. kalau ngomongin mantan ini kan kelihatannya kayak Cut Patkai bilang deritanya nggak ada akhir gitu kan. Heeh. Karena kita nggak gila, memori kita masih bisa ingat terus. Ya. Ya enggak. Nah, menurut kamu posisi mantan itu sebaiknya buat kamu seperti apa? Maksudnya untuk menjalaninya tuh, dia kan udah mantan, ya udah, buat kamu tuh seperti apa? Ya, kalau aku sih mikir kalau mantan itu tuh kayak buat pembelajaran aja. Kayak misalkan kalau baiknya dia kita ambil. Apa yang Oke. misalkan kayak misalkan dia tuh kayak sering motivasi kita apa gitu. Apa yang dia udah kasih ke kita ya kita Ambil. ambil gitu. Tapi kalau misalkan yang jeleknya udahlah jadiin pembelajaran aja. Kalau misalkan cowok jangan jadiin itu sebagai patokan. Semua cowok tuh kayak gitu kan, banyak Oke. banget pemikiran cewek tuh kayak Nah gitu. itu, garis bawah itu, jangan jadiin patokan semua cowok tuh seperti itu. Iya, kan banyak tuh kayak cewek-cewek kayak misalkan lagi ngambek sama cowoknya, semua cowok sama aja. Dan suka Ada nyamain lagu- berarti ada ya, lagu dan dangdut suka lama nyamain nih. ya. Ada lagu dangdut lama, tidak semua laki-laki gitu. Aduh, dangdut. Ya, Beda umur guys. Iya, nggak tahu. Oke, Cak, mau nanya sama kamu nih, Cak. Kamu pernah ngasih apa aja sama mantan kamu? Ngasih cinta dong. Wih. Aduh, Tolong mantannya dilihat ya ini. pernah nggak kamu sorry ya, Nggak ini malu misalnya buka koreng-koreng lama lah ya. Pernah nggak kepengen maksudnya ini ada memori yang nggak bisa kamu lupain apa gitu? Ya, ada apa, sih. apa Ya waktu pergi sama dia terus dibonceng. Ya. Enggak sih. Naik mobil waktu itu. Wih. Kan enggak dibonceng. Oke ya. Kenangannya Di samping dalam berarti ya. Iya. Terus mantan kamu sehingga sangat memorable gimana yang membuat kamu itu ingat terus? Iya pas dia care sih di depan teman-temannya gitu kan. Kayak aduh, baper. Contohnya mau gimana? mengakui Contohnya, gitu. aduh nanti kalau orang yang lihat gimana? Oh, nggak berani contohnya ya. Oke Gun, Gimana? buat kamu tuh mantan itu kan kamu mantannya cewek kan? Ya pasti dong. Nah kalau nih ya suatu hari mantan kamu ngajak balikan gimana? Tergantung sih. Tergantung kita berduanya lah. Maksudnya berani komitmen buat hal yang baru lagi nggak? Maksudnya kita lupain yang masa lalu, tapi kita sama-sama bisa ngubah nggak? Takutnya kalau misalnya kita balikan, malah ujungnya sama aja kan sia-sia. Jadi kayak balik lagi kita harus kenalan dulu lagi sih, mulai dari awal lagi. Padahal udah kenal loh. Kenalan lagi dong. Siapa tahu ada sifat-sifat baru lagi dari dianya kan? Oke, bawaan dari mantan cowoknya. Heeh. Oke, Itu berarti tergantung kamunya ya. Oke, buat semuanya nih. Saya kan nikah sama mantan. Tahu. Tahu kan? Tahu, paham. Nah, karena bukan nggak ada lagi orang yang seneng sama gue sehingga gue bukan karena gue nggak laku gitu loh. Gue declare dulu nih biar bini gue juga lihat gitu kan. Tapi karena memang gue lihat bini gue tuh istimewa dan dia mengambil komitmen untuk tetap setia gitu loh. Nah, kalau seandainya mantan kalian tuh seperti yang saya ceritakan, bagaimana menurut kamu, Sharon? Dari saya dulu. Setia gitu. Enggak connect. Jadi mantannya itu setia, dia nggak mau oke. cari cowok lain. Dia masih, misalnya kamu pernah nitipin apa,
ini titip buat kamu ya, kamu simpen ya buat kenangan. Dia masih simpen. Oke. Itu kan susah buat kamu gagal move on lah kayak saya waktu itu. Akhirnya saya jadi jodoh malahan, jadi menikah sama mantan gua gitu. Iya. Gimana? Ya, saya juga sekarang posisinya seperti Kak Ono. Mantan saya gitu ya. Kebuka sedikit demi sedikit guys. Berarti kamu ini memang balikan sama mantan. Iya benar. gitu. Jadi mantan yang aku putusin pas SMP dulu cuma gara-gara pelajaran gitu. Jadi aku sekarang balikan lagi dan itu balikannya juga lucu Kak. Gimana? Coba boleh ceritain dong. Cuman gara-gara pas lagi aku ulang tahun, kita tuh emang sebenarnya dari tahun lalu udah deket lagi. Deketnya itu gara-gara gak sengaja ketemu di Bandung. Dia lagi ada praktek di Bandung di TSM dan aku kebetulan lagi libur abis UN, terus aku lagi ke TSM juga. Aku lagi nonton dan dia lagi di Trans Studio. Asik itu gitu. Terus aku tuh cuma ngeliat dia lagi di situ kan kita kamu liatin story-nya kali apa Iya, dia Nggak sengaja, nggak sengaja. masih suka kayak kadang suka masih komen-komenan karena kita kan putusnya baik-baik Baik. gitu tuh putusnya. Jadi kita kayak masih suka ya buat kamu baik sih, kalau sebagai cowoknya kan baik. Gak enak loh. Iyalah, Pelajaran sakit itu. apa gitu. Ya daripada Tapi kamunya nggak jalan sama cowok lain kan? aku sempat ya cuman deket aja sama cowok lain Tuh berapa kan kali sakit gitu. Gun sebenarnya Gun. Cuman itu kan setelah aku masuk SMA jalan laginya Oke. gitu. Setelah aku, bukan pas bener-bener Bukan di pas UN UN-nya gitu. sih. Kalau misalkan dia tuh pernah kepahitan sama mantannya dia yang minta putus sama dia, tapi ternyata dia balikan sama mantannya gitu. Putusnya itu baru sekitar seminggu. Berarti kayak nyampe, dibohongin tuh ya? Langsung balik gitu. Jadi Nah, dikibulin. dia tuh sebenarnya punya trauma itu. Tapi bener Ron, kenapa nggak waktu kelar UN-nya balikan lagi? Kan udah beres UN-nya gitu. Nah, masalahnya kita nggak deket, nggak masih Udah putus nggak deket. udah jarak lagi Iya, dah. udah jarang gitu. Nah, Oh. semenjak aku kelas 12 baru kita mulai deket lagi gitu. Gitu. Itu terus ya balikannya tuh cuman gara-gara ya itu ketemu di TSM dan pas lagi aku ulang tahun. Cinta lama bersemi kembali. CLBK Iya gitu. dong. Terus pas lagi aku ulang tahun cuman gara-gara aku tuh guyonin dia gitu. Berarti kamu buka hati dulu nih. Iya. Buka ngasih lampu sen istilahnya. Kasih kode. Aku cuman kayak guyonin dia. Dulu nyesel ya putus sama aku. Dia Padahal dia yang putusin kan. Buat cewek-cewek yang merasa menyesal, buruan sekarang kasih lampu sinyal, kasih kode. Daripada gitu. nyesel seumur hidup ya. Nggak enak juga kalau mantannya memang pantas diperjuangkan, Iya, bro, betul, guys. Cuman gara-gara itu dan gue bisa balikan loh. Oke. Oke, bocah. Cabut. Seperti yang misalnya contoh kasus kayak gue tadi udah ceritain. Menurut kamu gimana? Kalau aku nggak bisa sih, kayak itu masa lalu gitu ya. Sekarang langkahin yang baru Wih, gitu. siap. Lihatnya ke depan, visioner Iya, kalau ke bahasa depan. nih. Buanglah sampah pada tempatnya. Iya betul. Ini tapi mantan bukan sampah kan? Pernah menggoreskan jalur di hati kisah kamu, baru, kan? iya. Itu nggak bisa. Kalau gila baru lupa. Kita kan waras, inget terus tapi tugasnya kita tetap bisa mau ngelupain apa mau nggak ngelupain, kan pilihan kita. Sebenarnya nggak lupa, cuman ya ilangin rasanya sih. Istimewa, hilangin rasanya. Mungkin kamu inget rasanya dipeluk. Nggak pelukan. Oke. Gun, gimana Gun? Gimana? Yang kayak Kak Ono tadi. Iya. Ya kan yang tadi Kak Ono awal nanyain kan mantan tuh kayak apa? Ya kayak buku. Sebenarnya bisa sih kita bakal balik lagi. Tapi tergantung lagi dua orang ini mau nggak. Balik lagi ke kitanya. Soalnya ada juga sih yang kayak sebenarnya masih bisa diperjuangin bareng-bareng, cuman kayak karena kurang komunikasi jadi kayak kacau gitu loh. Sebenarnya kalau misalnya kita ngobrol lagi ya bisa masih bertahan sampai sekarang gitu loh. Kalau pengalaman pribadi nih ya. Gitu sih. Sebenarnya kalau misalnya ngobrolin baik-baik masih bisa lanjut, cuman karena waktu dan gengsi masing-masing jadi bubar. Ada juga kan mantan-mantan kayak gitu sebenarnya sama-sama baik, cuman gara-gara gengsinya aja sih, sama egonya yang gede. Oke, Gun. Oh, dari Gun dulu deh. Gun, ada sesuatu yang disesali nggak? Seandainya gitu, ada nggak? Banyak sih. Salah satu aja Gun, salah satu atau salah dua? Lebih tepatnya kayak sebenarnya saya sebagai cowok harusnya bisa membimbing dia lagi kan, cuman karena lepas tanggung jawab gitu kayak ya udahlah bodo amat gitu, karena udahlah ini juga masih SMA dulu ya, masih kayak main-main, udahlah cabut aja, putusin lah, nggak usah mikirin di media lah, repot-repot amat gitu loh. Hidup saya jadi susah gitu mikirin hidup orang lain. Ya berarti kamu ada penyesalan seandainya dulu saya bisa ngubah karakternya atau bisa membimbing dia lebih baik gitu. Ada Iya sih. sesuatu penyesalan. Ada pasti.
Poca, kelihatannya nggak ada penyesalan. Ada. Ada. Maksudnya seandainya dia begini, ada nggak penyesalan? Sedikit penyesalan, Cak? Ya ada sih, cuman ya udahlah itu kan udah terjadi gitu ya. Ya udah kita tuh ya fokus sama yang di depan gitu tuh. Oh, berarti ini ada yang di depan nih. Berarti udah ada yang omongannya baru di nih. depan nih. Tolong dilihat. Ada yang tolong di depan. diperhatikan. Kayaknya ada yang PDKT nih. Sorry, Cak. Yang PDKT sama kamu ada berapa sekarang? Ya bukan PDKT ya, mereka Udah nembak? ngejek, Udah tapi beli ya antrian. udah tak tolak gitu. Karena nggak Oh, suka. kasihan banget. Laris Selesai. manis. Kriterianya kamu gimana sih, Cak? Yang seperti mantan kamu apa yang seperti apa, Cak? Coba biar kasih tahu, biar cowok-cowok tuh tahu gitu, Cak. Jangan bilang Yang- kayak Lee Min Ho ya. Ya yang enggak tahu diri. Yang pertama sih cinta Tuhan ya udah pasti. Wis. Cinta Tuhan, luar biasa, Terus- rohani banget. Yang kedua itu harus sevisi misi gitu tuh. Jadi Oke. kayak ya gitulah sevisi misi. Mm-mm. Terus juga aku pengen yang pelayanan di gerejanya gitu tuh. Oke, pelayanan bareng atau Yang enggak kalau juga beda nggak gereja ya apa-apa di sih. gerejanya dia sendiri, tapi dia ikut terjun Ya pelayanan. setidaknya dia tuh Aktif ya di gereja ya. aktif gitu tuh, dia tumbuh Oke. juga gitu kan. Terus sayang sama orang tua gitu lah. Pasti. Oke. Udah sih. Itu kriterianya cowok-cowok yang naksir sama Poca begitu. Tolong hubungi nomor di bawah. Iya. Di bawah Kal- ini. Bisa nge-DM nanti ada IG-nya si DM Poca. aja langsung di DM langsung boleh. Ini promosi. Oke, Seren, Yes. ada nggak penyesalan sedikit kamu? Tapi kamu udah balik lagi sih ya. Tapi tetap dulu ada nyeselnya. Oke, gimana? Dulu tuh aku tuh emang bisa dibilang aku yang ngejar dia duluan. Oh itu. Sekarangnya. Dulu Dulunya. ya Oke. sekarang juga sih. Bucin. Bucin, aku bucin. Oke. Dulu tuh aku yang ngejar dia pertama, tapi kayak cuman gara-gara satu hal yang aku pengen fokusin, aku melupakan hal lainnya gitu tuh. Kalau misalkan dihitung kan kayak aku dari kelas 8 pacaran sama dia. Waduh. Kalau sampai sekarang lanjut terus kan juga lumayan kan. Lumayan. 6 tahun. Kisah Korea kalah sama kisah lu gitu kan. Itu kan lumayan gitu kayak ya kalau misalnya hitung-hitungan waktu mah kayak lumayan di situnya. Cuman ada hal yang setelah kita putus aku ngambil pelajaran juga gitu tuh, kayak belajar dari cowok-cowok lain gitu, nggak ngadepin semua cowok tuh kayak dia doang gitu. Oke. Jadi nambah pengalaman ya Ron ya. Walaupun cuma deket itu nggak sampai pacaran, pas lagi Sorry, alasannya balikan sama mantan apa sih? masih sayang. Iya, dia gak ikhlas mutusinnya dari SMP kan. Ya Masih gimana ya? sayang. Jadi tuh dulu kan putus juga gara-gara pelajaran karena Iya, nggak bener. mikirin, bener-bener nggak mikirin sayang gitu loh kak waktu dulu putus tuh. Jadi sekarang ngambil mantan lagi Iya. karena sayang. Tapi fokus pelajarannya tetap Lupakan gengsi, utamakan sayang gitu. Iya. Oke. Oke, buat kalian semua guys, seorang mantan sebaiknya diperlakukan seperti apa? Mulai dari Gugun. seorang mantan dilakukan harusnya sebagai kayak awal kenal aja sih. Maksudnya kayak kita kenalan dulu kayak misalnya sebatas kayak temen, dulunya misalnya temen sekolah bareng. Ya udah, semenjak pacaran kan lebih dari teman sekolah bareng. Nah, udah putus ya udah kita jadi teman sekolah bareng lagi aja. Maksudnya kayak ya fair-fairan aja. Kita dulu pernah bikin kisah yang bersama, tapi setelah pisah ya udah kita pisah masing-masing gitu loh. Punya Kan kisah. biasanya kalau sama mantan nggak mau langsung unfollow. Follow sih. Ya biasanya emang awal-awal sih emang kayak gitu sih. Beberapa rata-rata kayak gitu. Yang Soalnya kenangannya yang berat oh. ya daripada saya inget terus dibakar fotonya, masa lalunya, foto-foto di ini hilangin semua. Ada yang begitu. Banyak sih. Nah, caranya kamu memperlakukan mantan tadi balik lagi seperti semula. Tapi nggak mudah prosesnya, udah lama sih itu. Bener harus kayak ngejalanin dulu sih. Kayak ya udahlah kita udah sama-sama baik. Harusnya saling komunikasi. Harusnya setelah pisah mungkin kasih jeda berapa minggu lah ya. Kita harus udah ngobrol lagi sih. Kayak ngobrol makasih udah gini-gini. Ngobrolin kayak ya udah Tapi kita kalau udah. ngobrol lagi ngulangi perasaan sakit lagi. Nanti dianya juga mungkin Enggak, jadi baper. selama beberapa minggu itu kita udah mencoba untuk sembuh sih, melupain dianya, kenangannya, mencoba melupakan rasanya. Berarti tipsnya adalah mencoba. Lupakan dulu rasanya baru jalan koneksi lagi sama si dia. Ada yang ngampuni juga buat ngampuni kalau dianya pernah salah, namanya Orang manusia. berhubungan kan ya gitu. Oke, Cak, gimana Cak? Kalau menurut kamu, Cak? Awal-awal sih pasti berat ya. Jadi pasti yang dakon lah udah pasti, terus di unfollow, diblokir gitu itu udah pasti. Cuman Pasaran ya seiring berjalannya waktu tuh perasaan lu bakal sembuh sendiri gitu. Jadi ya saling follow-followan lagi ya sebagai teman aja gitu. Oke. Itu sih. Cukup, Cak. Udah. Sama Saran gimana? Balik lagi sih enak, contoh yang enak ini. Dia udah balikan nggak bisa lah. Iya.
Kalau aku sendiri, diperlakukan seperti apa gitu? aku sendiri ya setahun pertama mungkin karena aku punya pelarian ke pelajaran, jadi aku ngambil fokus ke dunia lain gitu. Jangan Dunia lain. jangan ngefokusin hati kita itu cuma buat dia gitu tuh. Kalau misalkan mau cepet move on sih, buat aku tipsnya ya itu gitu. Carilah dunia yang menurut kamu nyenengin. Kalau misalkan hobi kamu nyanyi ya dengerin lagu, jangan lagu galau lah lagunya. Nah itu dengerin lagunya yang nyemangatin gitu. Lagu Kissy Worship gitu ya. Kissy Worship boleh. Oke. Oke, tadi kan Sharon bahas sedikit nih masalah cara melupakannya gimana dengan lagu rohani dan lain-lain. Nah, ini kan perasaan sakit ini tuh susah hilangnya. Bener. Sorry, Gun, kamu sebagai korban atau mengorbankan? Korban bisa, mengorbankan bisa sih. Bingung sih juga. Sebagai korban juga. Korban sih, kayaknya korban. Berarti saling menyakiti. Saling menyakiti sih satu sama lain emang. Begitu. Hmm. Kan tapi kalau dari kacamata saya ya, meskipun saya nggak pakai kacamata, maksudnya cara pandang saya, kamu yang mutusin dia, kamu yang nyakitin dia. Tapi ada lagi sebelumnya, bukan yang sama itu lagi, ada kisah lagi sebelumnya. Ada lagi. Luar biasa. Jadi kayak ya udahlah berjalan gitu. Cak, kamu pernah mikirin nggak sih bakal mantannya kamu tuh mungkin ada kepahitan, ada dendam nggak sama kamu kalau kamu putusin? Atau nanti kok gue ke dukun nih biar disantet. Bukan dikasih pelet jaran goyang gitu kan, atau apa langsung gitu. lepek-lepek Semar gitu kan. mesem atau apa gitu kan. Pernah nggak? Ya pernah sih mikirin, kan kalau orang udah jatuh cinta ya harus siap sakit juga gitu. Asik, namanya juga jatuh gitu. Iya pasti sakit. Sakit gitu. Jadi ditolak. Jadi harus terima kenyataan, kalau diputusin ya terima ya. Berarti ada yang salah, perlu direnovasi, perlu diintrospeksi diri kita sendiri. Apalagi, Cak? Udah deh itu. Oke. Sharon, Enaknya aja ini mah emang orang nih. Enaknya terus hidupnya tuh. enaknya terus, tapi kamu salah satu contoh yang berhasil sih. Tapi walaupun berhasil juga kan ada gagalnya. Aku masih kayak, karena dulu mungkin karena aku masih kecil, aku pacaran juga sempat sama sebelum sama mantan yang ini kan masih ada mantan yang lain gitu tuh. Oke. Cuman yang dulu emang posisinya ya selalu disakiti. Kamunya? Iya. Oke. Nah, tapi jadinya buat pembelajaran buat aku juga. Jadinya buat aku buat nggak jadi cewek yang baperan abis gitu. Dulu kan aku baperan abis kayak. Jadi cewek yang kuat ya sekarang ya. Dulu tuh cowok aku Setelah cuma kuliah beda sekarang. Emang beda sih. dulu tuh aku ngeliat cowok aku duduk sebelah sama cewek aja tuh Wadah. selalu kayak apa sih dia kayak Overprotective. gitu. Ada AK-47 gue tembak. Walaupun kayak bilangnya enggak kok, itu cuma aku bilangnya walaupun enggak apa-apa, ya tahulah makna enggak apa-apa di balik cewek tuh apa gitu. Iya, nggak apa-apa. Cewek Nah, memang nggak misteri, apa-apa, gitu. misteri banget. Nah. Oke, buat kalian semua guys, mantan ini kan bisa dibilang indah, bisa dibilang nyakitin, ya nggak sih? Indah kalau memang Kenangannya indah. kenangannya indah. Jelek kalau memang kenangannya pahit, lu disakitin, diselingkuhin. Iya nggak? Nah, caranya tuh buat melangkah move on sama mantan tuh seperti apa, Gun? Tadi Kak Ono nanya langkah-langkah move on kan. Nah, sebenarnya kalau langkah-langkah move on dari saya pribadi sih Kak, lebih ke kayak ya udah aja, maksudnya nikmatin aja rasa sakitnya gitu loh. Oke. Rasa sakitnya kayak ya udah, mau nangisnya aja sekuat-kuatnya sampai kayak kamu udah siap untuk membuka hal baru, kamu udah siap untuk memulai yang baru, ya udah keluarlah kamu gitu loh. Daripada nanti ujungnya pelarian. Kalau pelarian nanti pas pelariannya ujungnya juga nyakitin, nah bisa gila tuh orang. Biasanya kayak gitu sih. Jadi kayak udahlah. Sorry, puas-puas. maksudnya pelarian tuh gimana, Gun? Biasanya pelariannya kalau misalnya Pelariannya ke game. Oh. Misalnya ke game. Kalau nggak pelariannya ke teman-temannya juga ngecewain. Oke. Gitu sih. Lebih baik kayak udahlah terima aja rasa sakitnya gitu loh. Nanti juga lu hilang sendiri. Oke. Cak, gimana Cak menurut kamu, Cak? Kalau berdasarkan pengalaman aku ya, banyakin baca Alkitab, serius. Karena bisa aja gitu, kayak kita buka Alkitab yang tiba-tiba tuh nemu ayat yang buat yang lagi sakit hati kayak gitu. Itu tuh bisa aja gitu tuh. Gitu. Tuhan dekat dengan orang-orang yang patah hati dan remuk jiwanya ya Cak. Itu mah favorit banget kalau sakit hati. Api yang besar tidak bisa memadamkan gelora cinta gitu kan. Iya. Asik. Khotbah kalau nggak salah ya.
Kalau kamu, Seren? Ya aku kayak yang tadi aku sempet bilang aja sih ya. Pertama cari aktivitas lain. Sama kayak Gugun juga, kalau misal mau nangis aja. Tapi Bener kan? apa namanya? Kalau Gugun kan bilang nangis aja sampai habis gitu kan. Kalau aku mending jangan. Kayak buat apa sih lu nangisin orang yang nyakitin lu gitu. Asik Aku banget. mikirnya gitu. Nangis gak apa-apa, mungkin ya nangis kayak Wajar dong, kayak wajar lu lah habis jatuh perasaan. aja gitu, Iya. Kayak lu habis jatuh aja kayak waktu lagi kecil gitu, nangis karena berdarah gitu. Nah, tapi kan pas lagi jatuh kan gak sampai lu nangis sampai nangis-nangisnya yang gak berhenti gitu kan. Nah, jadi jangan lupa cari aktivitas lain gitu yang menghibur diri. Oke. Tapi yang benar juga. Nih, saya mau nanya sama kalian nih, guys. Kalau kalian ngelupain mantan, tadi kalian udah punya tipsnya ngelupain mantan. Nah, kalian tahu-tahu punya pacar baru. Pacar baru ini belum tentu juga menjamin bahwa pacar yang baru ini akan hubungannya baik. Karena kamu sebenarnya membawa luka lama yang dibawa mantan. Paham sampai di sini? Contoh, saya menyakiti cewek. Cewek itu saya udah pernah obok-obok lah ya. Obok-obok lah, ngerti kan? Nah, dia kan mungkin cewek itu katakanlah si A lah ya. Si A ini susah menerima cowok lain gitu loh. Dia kan caranya adalah membuka diri untuk orang lain dulu kan, baru bisa dia move on. Tapi belum tentu juga itu berhasil move on. Mungkin cuma pelarian doang buat nutupin sakit hati, tapi si A ini masih ingat terus. Ada kasus seperti itu, guys. Caranya tuh, pernah nggak kalian ngalamin seperti ini? Ada salah satu dari kalian ngalamin, saya tuh disakitin, jadi hubungan luka ini saya bawa, saya kemas, saya tutupin dengan pasangan yang baru. Ada loh, guys. Istilahnya pelampiasan gitu tuh. Kamu pernah ngalamin nggak kalian semua? Aku pernah. Pernah. Iya. Oke, bagus, kejujurannya keren. Karena apa ya? Aku sebelum balikan sama dia, pacar aku sekarang, jujur aku habis kayak sakit hati sama cowok. Jadi aku habis deket sama cowok itu deket 3 bulanan. Cuman emang kita ada perbedaan gitu. Tapi nggak tahu kenapa suatu hari dia tiba-tiba hilang dan cuman dalam waktu 2-3 hari dia jadian sama cewek lain. Waduh. Oke. Untungnya itu kita cuma baru deket. Untungnya jadi tapi kan walaupun baru deket juga Istilahnya tetap ada sakitnya HTS gitu. ya. Iya, HTS. Walaupun baru deket juga kan kayak tetap ada sakitnya lah ya waktu dulu gitu. Cuman Cowok itu berarti kayak seolah-olah memberikan sinyal perjuangan buat pengen deket sama lu. bahkan bukan cuman itu aja, dia tuh apa ya? Aku tuh jujur aku tipe orang yang kalau aku suka sama dia aku pasti ngungkapin. Oke. Jadi misalnya aku suka sama Gugun gitu tuh. Ini enggak ya Amin. Gun? Kita kan friend. Oke. Kayak misalkan aku suka sama Gugun gitu, aku bilang, "Gun, gue suka lo sama lu." Pasti gue bilang kayak gitu. Saya sih enggak lah. Nah, terus emang kebetulan aku udah ngomong dan berapa bulan kemudian tuh aku tuh kayak penasaran nih orang kok kayak ngeladenin aku terus, kayak ngasih kode kalau dia emang suka sama aku juga. Aku nanya ke dia gitu. Aku nanya ke dia. Jadi jangan jadi orang yang suka PHP-in. Kalau memang cuma buat nggak suka ya udah jangan goda-goda lah ya. Ya, jadi aku nanya aja ke dia. Kayak menurut lu tuh gue tuh apa gitu. Ya kayak Berani nanya kayak gitu, Ron? berani. Boleh lah, boleh. Cewek boleh. Gue berani. Berhak. Cewek itu berhak menanya status. Biasanya ada yang kayak diem-diem aja kayak Nah, sebagai kayak HTS-an kayak jadi- temen pas seneng-seneng doang tuh ada kayak Nah, gue yaudah. mikirnya daripada nanti gue makin jatuh suka sama dia, mending gue nanya apa gue tuh di mata dia apa. Sebenarnya gitu. kita itu apa ya? Iya, jangan Mau cuma dibawa kemana gitu kan? Yahudi. Oke. Gitu gue nanya dan dia malah bilangnya kalau aku tuh udah kayak crushnya dia gitu tuh. Ih, mantap. Kan jadi kan ya aku makin baper lah sama tuh. Waduh. Tapi untungnya aku kayak punya teman curhat yang emang psikologis banget lah anaknya gitu. Jadi Oke, jangan dia lupa ngasih berarti tahu, cari teman curhat ya. Cari teman curhatnya juga cari yang bener lah, jangan yang kayak ih jangan kayak gitu kamu bla bla bla, jangan Oke. manas-manasin terus. Cak, gimana Cak? Mengenai hal itu Cak. Apa saya ulang lagi pertanyaannya? Saya juga lupa pertanyaannya apa. Kalau disakiti Ya misalnya kamu membungkus luka lama dan dibawa itu ke hubungan yang baru gitu tuh. Kan banyak seperti itu tuh Cak. Anak-anak cewek maupun cowok pernah disakitin luka lama
belum sembuh nih, dia membuka diri untuk pacaran lagi, akhirnya putus lagi, membuka diri lagi, putus lagi. Nah itu kan sebuah penyakit kalau nggak diberesin dulu gitu loh. Pernah nggak ngalamin hal seperti itu? Pernah sih. Nah itu yang pertama-tama ya kita harus kenal sama dia. Kita harus tahu sebelum sama kita tuh dia sama siapa, terus gara-gara apa putusnya. Nah pokoknya iya benar kalau tuh. masalah yang lama belum beres ya sorry aja lo Jangan harus mau. beresin Ya, dulu. oke, gitu. oke. Betul, Bener nih, bener kata Poca. Cari tahu dulu putusnya gara-gara apa gitu ya. Kalau putusnya memang kita tahu dan putusnya itu kriterianya bisa membawa masalah di masa depan hubungan kalian, ya lebih baik nggak usah terima Iya. kan. Udah lanjut ya. Gitu. Udah Sa? Udah. Oke, kamu Gun. Kalau saya sih lebih kayak karena saya dulu kan kayak saya yang jadi punya beban baru sih, lebih tepatnya karena saya dulu pernah nyakitin kan, jadi kayak ketika sama yang baru jadi kayak duh jangan sampai nyakitin yang ini sama kayak yang kemarin-kemarin deh gitu loh. Takutnya kayak penyesalan nanti datang di akhir. Jadi ujungnya ya Sorry, ceweknya nggak mau digituin. Kos gara-gara sayang sama yang lama, gue diperlakukan seperti yang lama. Ayo, ya kan? Tuh. Sama aja membawa perasaan sayang kepada cewek yang lama. Cuman ganti orang. Ya, lu ganti orang. enggak, maksudnya jangan sampai kayak ngelakuin kesalahan-kesalahan yang sama yang lama gitu loh. Oke. Soalnya yang lama tuh kayak goblok banget lah bisa dibilang lah. Egoisnya tinggi, jadi kayak udahlah egonya sama-sama tinggi bubar juga. Jadi kalau ketika sama yang baru jangan sampai kayak lebih ngurangin egonya sih. Ketika sama mulai yang baru ini lebih sering ngalah nggak apa-apa dah gitulah. Oke, saya mau nanya nih. Kalau kalian ketemu mantan di jalan gimana? Ayo Gun, Gun dulu Gun. Nyapa sih sebagai kayak teman kayak hai gitu. Cuman Yakin? saut-sautan doang. Iya, saut-sautan aja sih. Atau dia, kamu nggak sengaja lihat dia, terus kamu putar balik, mumpung nggak lihat, gue nggak usah ngeliat. Awal-awal dulu kayak gitu. Cuman semenjak kayak berjalannya waktu kayak udahlah kita udah jauh, udah lama juga. Udah dulu juga pernah deket kan, dulu pernah sayang-sayangan, masa sekarang jadi benci-bencian. Asik. Jadi gitu sih kayak udahlah sapa aja gitu. Siapa? Kamu gimana Sa? Tergantung mantannya. Tapi ya ada kalau ketemu ya siapa kayak kok gitu kan. Terus kalau Kakak kelas. Kakak kelas berarti. kalau ya putusnya secara nggak baik-baik gitu ya Rada gimana ya di gitu sini aja nih ya, kayak- di sini nih. paling kalau nggak sengaja ngeliat mata gitu, kontak mata gitu ya Apaan? senyum aja udah. Oke. Udah. Takutnya cowok itu, sorry ya Ca, takutnya cowok itu masih suka sama lu nya udah pengen move on gitu kan. Kalau lu tanggepin terus dikiranya lu masih ngeladenin, Iya, iya. kasihan dianya juga. Berarti kamu kesimpulannya harus menentukan sikap juga kalau Iya. pada saat ketemu. Oke, masalahnya kedewasaan orang tuh beda-beda ya kayak sih. Betul. Tergantung, ada yang kita perlakukan seperti biasa, buat dianya nggak biasa. Iya. Oke, apalagi Ca? Ya udah sih itu aja. Oke. Kamu gimana, Sharon? Aku kalau sama mantan itu bisa Ngajak dibilang, balikan. bisa dibilang kayak mantan yang lain ya gitu. Oke. Hampir nggak pernah ketemu, kayak jarang banget. Wih. Oke. Kalau yang mantan yang di kampus ya aku sempat kayak dia nggak nyapa ya udah aku nggak nyapa Iya. gitu. Oke. Aku sistemnya kayak gitu. Sistemnya gitu lah ya. Nunggu dulu, nunggu ya, nunggu. Cuma mantan yang sekarang jadian lagi aja itu yang masih aku pas lagi dulu aku sapa-sapain terus kayak kok gitu. Jadinya balikan. Sampai jadinya balikan ya. Oke, guys, mantan kan punya segudang cerita, punya segudang juga kenangan. Seperti kata Gugun tadi, selembar seperti buku ya Gun, kadang-kadang bisa dibuka. Suatu hari kalian benci bener sama mantan, nggak taunya suatu hari kalian bener-bener jadi sayang dan jodoh. Kita nggak tahu kan. Nah, tapi yang perlu digarisbawahi adalah setiap hari harus melupakan apa yang di belakang. Ya nggak, setuju nggak? Maksudnya kesalahan mantan mungkin. Kalau kalian mau, ini buat teman-teman yang mau jadian lagi sama mantan, balikan lagi sama mantan, ya harus siap melupakan apa yang di belakang. Tuh. Meskipun kalian nggak lupa, beda konteks ya. Maksudnya ya udah tahu ya menerima gitu tuh. Misalnya mantannya dulu pernah misalnya gara-gara dianya suka bangun siang. Mantannya nih tahu kamu nggak suka, tapi dia masih tetap bangun siang, kamu terima dong keadaan dia bangun siang. Tuh. Gitu. Karena kamu sudah menerima resikonya. Tapi seperti Poca juga tadi bilang, harus satu visi. Nah, ini carinya yang sesuai dengan kriteria kalian. Oke guys, ini terakhir lah ya. Apa mau lanjut nih?
lanjut sampai subuh juga nggak apa-apa. Oke. Bedah mantan. Oke, Sharon. Yes. Kalau mantan kamu yang sekarang minta putus lagi gimana? Aduh. Sulit tuh. Gantian. Kamu pernah mutusin? Oke. Sekarang dia mutusin lu. Sebenarnya Dendam. kayak apa ya? Aku masih nggak kepikiran kalau misalkan dia bakal memutusin aku, atau misalkan amit-amit dia selingkuh atau apa. Aku nggak pernah kepikiran karena dia tuh jauh lebih bucin daripada aku. Wadaw. Jauh lebih bucin daripada aku gitu tuh. Jadi Budak cinta. jadi ya itu kayak masih nggak kebayang aja sih kalau misalnya sampai dia ujung-ujungnya minta putus lagi gitu. Ya. Berarti rasa sakitnya gak kebayang tuh ya? Iya. Kalau jantung di sini tiba-tiba jantungnya di sini. Kayak lu udah diterbangin tinggi sama kebucinannya dia, tiba-tiba dijatohin aja gitu. Oke. Masih nggak bisa. Dengerin tuh. Tolong ya. Cak, gimana Cak? Tapi kamu nggak balikan sama mantan ya? Nah sekarang kalau misalnya ya saya bawa kamu ke area beda, kamu tiba-tiba pengen balikan lagi sama yang kamu putusin gimana? Gak pernah sih, pernahnya dia yang minta balikan. Wadaw. Pernah. Ya. Kelas. Cak, kalau suatu hari mantan kamu tuh udah sukses, udah punya mobil, dia udah operasi plastik mungkin, dia udah punya cincin berlian di mana-mana itu kan, terus udah seperti kriteria kamu tadi, sevisi, seiman, jelas kan. Iya. Yang kamu mau lah pokoknya mah. Nah tiba-tiba gimana kamu? Terus kamu umurnya makin nambah nih, umur kamu makin bertambah. Masih jomblo. Kamu masih jomblo. Aduh. Belum ada yang nembak-nembak. Gimana? Kamu akan terima dia atau kamu tetap no way? Pantengin. Sakit sih ya kayak gitu. Nyesel gitu. Cuman ya kalau ya kita lihat juga ya, kayak kalau emang dia layak kayak gitu ya terus ngeliat kondisi saya sendiri yang gitu ya nggak ada salahnya mencoba lagi. Oke, jadi ada harapan. Kemakan omongan sendiri lagi ya. Jilat ludah sendiri. Oke. Ya karena dia udah berubah ya, kita wajar dong. Dia berusaha, berarti dia luar biasa dong mau berusaha untuk berubah demi kamu. Iya. Masalahnya belum tentu juga hanya untuk mendapatkan, nanti mempertahankannya ini kan agak susah. Kalau memang sifat bawaannya begitu. Gun, menurut kamu gimana Gun? Apa nih pertanyaannya? Tadi nanya apa ya? Nanya yang Kalau tadi loh. Kalau mantannya udah berubah gitu. Bukan gini. Kalau saya kan emang mau balikan sebenarnya. Mau memperbaiki kesalahan. Oke, tapi dia nggak mau. Enggak sih, kayak udahlah pisah masing-masing aja. Maksudnya dia udah punya yang baru, saya juga gitulah. Gitu. Gun, apa yang spesial dari mantan kamu Gun? Spesial dari mantan lebih ke penyabar sih mereka semua tuh. Mereka semua itu penyabar semua gitu loh. Mereka gitu lebih dari satu berarti ya. Kita masih sabar banget, sabar sama nggak pernah kayak nggak pernah nyakitin saya sebenarnya. Saya nyakitin. Astaga. Jahat bener Gun. Makanya kacau. Oke. Bocah. Suatu hari kamu sudah punya pacar. Pacar kamu nyakitin. Kamu nerima dia. Udah nerima nih pacarnya ternyata masih baik mantan kamu. Mantan kamu yang dulu lebih baik daripada pacar kamu yang sekarang. Perasaannya kamu gimana? Aduh, Ya, nyesel sakit ya. sih pasti. Berarti Cuman nyesel. ya harus terima dong. Itu kan komitmen kita, kayak kita udah lebih memilih ini daripada yang lama kan ya. Kita harus siap juga gitu tuh, apapun kejelekan dia, kebaikan dia, kita terima apa adanya gitu tuh. Dan kita juga kan kalau pacaran kan ya saling membangun gitu kan. Itu. Jadi ya sama-sama mensupport gitu biar kita tuh jadi pasangan yang baik gitulah. Oke. Ada yang punya cita-cita membuat mantan banyak. Kamu pernah pikir gue pengen mantannya banyak, pernah nggak? Enggak sih. Kan Kayaknya yang sakit. nanya deh. Kayaknya yang nanya deh. sampean gitu ya. Berarti nggak pengen membuat mantan banyak. Kalau kamu gimana? Aku karena selalu dikekang sebenarnya sama mama buat pacaran. Wis. Malah jadi aku makin bandel. Kenapa sih aku nggak boleh pacaran? Makin dilarang makin jadi dia guys. Malah pengen banget punya banyak mantan gitu. Asli, Terus ditambah lagi tuh kayak banyak orang yang bukan banyak orang sih, nggak ada saudara aja lah yang bilang kalau misalkan
cewek gak punya mantan, gak punya pengalaman gitu, nggak bisa ngebedain cowok. Tapi dengerin. kadang tuh suka mikir antara dua itu gitu tuh. Oke. Mending punya mantan atau enggak gitu. Tapi disebut player dong. Iya, kadang pasti kayak gitu kan disebut player. Cuman Murahan. Piala bergilir. kalau bergilir gitu. Cuman kan apa ya? Pemikiran orang sama apa yang kita pikirin kan beda gitu. Kita kan tujuannya kayak kita mau belajar dari cowok gitu tuh. Dari banyak orang sih ya. Terbaik. Iya, cari yang terbaik gitu tuh. Kalau misalkan kita udah sama si A nggak cocok, ganti si B nggak cocok juga, ya kita kan harus cari yang Berkembang lain. ya, berkembang. Iya, Sebenarnya masih pacaran kan Bebas. bebas gitu. Apalagi tuh. HTS. Apalagi HTS. Backstreet. Iya. Apalagi TTS. Teman tapi Suka. seneng, sayang gitu kan. Ya itu. Gitu. Oke. Buat kalian semua nih guys. Harapan kamu buat mantan coba. Mantan-mantan kalian tuh harapannya apa yang mau sama kamu tuh harusnya begini gitu tuh. Coba kasih masukan buat mantan gitu tuh. Harapannya buat mantan seperti apa? Dari Gugun. Ya harapannya saya bersyukur kalau kita pernah ada. Asik. Tapi jangan sesali apa yang kita udah pisahin. Maksudnya tetap Ini jadi harusnya orang, diiringin sama lagu-lagu mellow nih. Tolongnya editor. tetap jadi orang yang baik, tetap jadi orang yang menyenangkan, tetap jadi orang yang biasa aja, nggak usah yang lebih-lebih lah gitu loh. Tetap jadi kamu apa adanya. Soalnya Oke. kamu udah cukup sih. Asik. Nggak ngomong kalau nanti suatu hari saya ngajak balikan tuh. Enggak lah. Takut saya nyakitin lagi. Oke. Awas lo kemakan omongan sendiri lo. Ya kan takut saya nyakitin. Kalau dia mau sih hayu aja. Bocah gimana, Cak? Ya jadi pribadi yang lebih baik lagi sih. Terus jangan sampai kenangan sama aku tuh jadi trauma buat kamu gitu tuh. Oke, betul tuh. Jadi buat para cowok yang pernah diputusin, bukan berarti itu kalian itu gagal dunianya ya nggak Cak? Kalian masih punya kesempatan untuk nembak lagi cewek lain. Tapi beresin dulu lukanya, maksudnya begitu guys. Jangan punya trauma untuk membuka diri buat cowok atau cewek lain. Apalagi Cak? Ya itu aja sih. Oke, kamu Sharon, harapannya buat mantan kekasihku. Kan kita balikan. Buat mantan kekasih dan mantan gebetan gitu tuh ya. Oke, mantan yang HTS gitu kan. Gitu-gituan. Hargainlah hati cewek. Iya. Berapa sih? Tolong kalau misalkan kalian sama cewek itu jangan nganggep itu pacar atau ya apa sih kayak gitu-gitu doang ya. Anggap mereka itu mama kalian sendiri, orang yang lahirin kalian Karena sendiri. perempuan ya. Iya, karena dia Oke. itu perempuan. Kalian emang mau gitu mama kalian disakitin lah, begitu lah. Atau enggak Hargai nanti kalau wanita, misalkan guys. kalian punya anak cewek gitu, mau Nggak anak- mau kan anak lu Iya, digituin, Jadi makanya. hargain hati cewek gitu. Dengerin Gun. Gun. Peringatan itu Gun. Oke, nih saya mau tanya sama kalian semua. Ini closing statement. Dari tadi closing statement terus. Saran-saran nih buat teman-teman semua yang mungkin sekarang lagi gagal move on, yang atau mungkin yang jadi udah putus nyambung, seperti apa sih coba sarannya? Daripada kalian kerjanya putus nyambung, mending kalian tetap, kalau misalnya kalian sama cowok itu aja, mending kalian pertahanin. Karena kalau putus nyambung itu pas lagi putusnya kalian nggak ada kayak pembelajaran dari cowok ini gitu tuh. Tapi kalau misalkan putus nyambungnya ganti cowok gitu tuh, apa ya? Jangan ngungkit masa lalu sama cowok yang lain disama-samain sama masa cowok sekarang. Oke, gitu. jangan bawa Iya, kenangan itu karena bisa melukai Iya pasangan. betul. Malah kayak ngebanding-bandingin misalkan gitu. Tuh. Thank you, Sharon. Oke, Poca, menurut kamu gimana, Ca? Menurut aku yang pertama yang tadi di awal aku bilang ya kalian deketin diri sama Tuhan lah ya, itu pasti. Nah terus kalian tuh harus mencoba komitmen sama satu orang. Kalau udah A ya A gitu tuh. Oke. Terus kalau apapun keburukan dia ya kamu pelajarin, kamu ya tahu gitu kan dia manusia gitu kan. Jadi pasti ada jeleknya juga gitu tuh. Udah sih itu. Thank you, Poca. Gun, menurut kamu gimana? Tadi apa pertanyaannya? Jadi saran-saran buat penonton nih yang nonton video ini yang mungkin sekarang lagi susah buat move on, terus juga lagi mengalami struggle yaitu putus nyambung, sarannya bagaimana?
Kalau yang buat susah move on mah kayak udahlah gitu, maksudnya kalian kalau sedih ya sedih gitu, tapi kalian tuh harus bersyukur karena kalian dulu pernah nyatu gitu loh. Walaupun ujungnya pisah, tapi kalian bersyukurnya karena kalian pernah nyatu, dan walaupun ujungnya pisah tetap aja kalian harus nggak boleh sampai kayak putus hubungan, jangan sampai gitu loh. Tetap jadi teman yang baik buat sama mantan kalian. Terus yang kedua, buat yang putus nyambung menurut saya kalian lebih baik cari yang baru sih. Soalnya kayak gitu tuh nyiksa sih sebenarnya. Kayak kalian tuh sama-sama nggak cocok, tapi dibahasain cocok, memulai lagi gitu loh. Berantem terus. Jadi sia-sia gitu loh. Mending kayak ya udah kita lepas komitmen tapi tetap jadi teman baik. Oke. Jadi ketika kita masih jadi teman baik, is okay, kita masih jadi ada hubungan yang pertemanan yang baik gitu loh. Jadi kita masih bisa ngobrol, jangan sampai gara-gara kita lagi kesepian terus balikan gitu loh. Jangan sampai kayak gitu loh. Jadi sarannya ya gitu aja sih. Lebih kayak ya bersyukur aja sih sama mantan-mantan kalian yang dulu-dulu. Ya, jadi jalannya orang itu pasti berbeda-beda guys. Ada yang memang punya mantan banyak, ada yang nggak punya mantan langsung nikah, ada yang memang nggak punya mantan dan nggak punya pasangan gitu. Seumur hidup dia memang menjomblo. Ada yang punya karena seperti itu kan. Jadi nikmati setiap proses kehidupan. Tapi ada tapi ini, jangan pernah menyakiti orang lain. Ya nggak? Jadi meskipun sendiri nggak boleh nyakitin dan nggak boleh kesepian. Meskipun punya pacar juga nggak boleh saling menyakiti. Meskipun lagi putus nyambung, ya lebih baik kalian introspeksi, bangun hubungan dengan Tuhan. Saya akan tutup dengan ayat ini nih guys. Filipi 3 ayat 13. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan, aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Maksudnya di sini guys, yang di belakang mungkin mantan kalian pernah nyakitin. Yang nyakitin kita bukan soal mantan doang, mungkin bukan mantan pacar doang, mantan bos, ya nggak, mantan teman sekolah, mantan teman, terus mantan apa lagi, mantan guru, mantan gebetan, itu banyak yang bisa nyakitin kalian. Kalian harus bisa belajar melupakan. Meskipun kita nggak lupa, kan pilihan, mau terus diinget-inget apa mau belajar melupakan. Itu pilihan kalian supaya kalian bisa melihat ke depan. Kalau kita nyetir mobil, nyetir motor, kita liatin spion terus, liatin ke belakang, ya kita nubruk. Demikian juga kalau kita ngungkit-ngungkit masalah lalu terus, dibayang-bayangi dengan sakit hati, kepahitan, dengan hal-hal yang buruk, kita nggak bisa mengarahkan diri buat menuju yang lebih baik. Jadi tetap punya hubungan baik dengan Tuhan. Jangan pernah menebar atau menyebarkan hal yang negatif, menyakiti orang. Buatlah berteman dengan siapapun, bangun relasi dengan siapapun, supaya kalian bisa menangkap panggilan Tuhan di depan. Sekian dari kita semua. Mohon maaf kalau ada salah-salah. Ini saya juga bersyukur hari ini ada sponsor, ada bawang goreng dapur Mama Saron. Nanti Mama Sharon lah ya, mau Saron. Mama Sharon nanti ada di bawah ini ya. Sama ada apa lagi, kentang apa? Mustafa. Kentang Mustafa ya. Ini kalian boleh order ke situ. Kalian semua dukung industri-industri kreatif untuk kemajuan produk dalam negeri. Oke, sekian dari kita semua. Ada Gugun, ada Poca, ada Sharon. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. See you, God bless you. Bye. Makasih.